Sebelumnya silakan kami memperkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dari ini telah berdiri sejak tahun 1996 dari mana tersebut dari masih usaha rumahan dan juga tempatnya tahun 2002 ini sudah membangun pabrik yang sampai sekarang dengan owner yang sudah dari selanjutnya ada alur produksi yang akan dilakukan oleh rekan saya. Alur produksi yang pertama yaitu masa pra-produksi. Masa ini kegiatan pertama yang dilakukan kami diberi waktu untuk masih secara langsung yang belakang dadakno gerak jalan dhewe. Iki kanca ngrungok apa rek? Jangan sek. Ayo. Yang lain juga kenal gitu loh. Lalu ada proses membuat yaitu orang kata yang menggunakan proses kami seperti ada arti latar dan kata-kata lalu kami melakukan membuat kisah lucu dan beberapa pengembangannya masing-masing dari anggota dari kita membawa lalu dipilih anaknya dibandingkan dipilih mana yang akan lalu yaitu kita membuat kami berisi secara penggunaan berisi juga karena warna apa dari lalu kami membuat beberapa metode produksi. Yang pertama yaitu pada ini kami dengan dapat ditembakkan kuasa semacam warna kami produksi. Lalu yang kedua proses ini kami melakukan hal yang menarik dan agar dapat menarik perhatian konsumen. Kami juga membuat kami diminta untuk membuat minimal 9 titik dan lalu
Dalam kondisi kelompok jangan saja yang pertama akan melakukan finishing pada hasil data lalu mencetak semua media yang telah kami cari tadi dan merevisi beberapa media kami saja memiliki kesulitan sesuai arahan tambah lah, ini patang. Anu ada dirinya. Kami pertama-tama mencetak cover sesuai desain, lalu memotong berisikan cover sesuai desain, lalu merubah kertas yang akan spiral, setelah itu merapikan spiral dan memasang spiral. Untuk alur produksi partai sabun adalah itu mencetak kain sesuai desain yang dibuat proses tentang dan ketiga adalah penyemprotan penyemprotan agar gambar tembus. Yang kelima adalah untuk alur produksi kaos DF itu free design Ketika kira bahasanya lebih jauh tidak cara kalau saja desain kami yang kami hasilkan, kami akan membuat sketsa yang lalu dibagikan di ini bapak yang kemudian yang dipilih yaitu yang lalu yang kedua juga di sebelah kanan yaitu pilih saya dan sebelah kiri dan dipilih yaitu yang sebelah kanan. Lalu yang ketiga adalah desain kami. Pada desain kemarin ini desain dari kedua kelompok desain yaitu saya tertarik pada bagian depan bisa menggunakan desain visual dari saya dan sifat adalah menggunakan desain desain dari lalu ada yang tadi yaitu visual adalah mobil dan dipilih yaitu yang perjalanan kami belum mempelajari di dalam tentang buku ataupun komisi warna. Jadi kebetulan yang kami ambil desain 50.000 dikali 10.000 total hanya 50.000 desain. Kalau yang berkebutuhan seperti itu sampai 10.000.
Iya dah. Untuk ukuran A5 landscape. Oh, kurang. Businessman. Pendel goreng Dan juga untuk apa? Itu fungsinya untuk informasinya biar tersampaikan kan, kerenyahan dalam setiap keputusan, gitu ya. Tapi ada kelemahannya di situ, Oke, fontnya kamu sudah benar, biar bold, biar mudah terbaca. Warnanya nggak kontras.
dia sama dengan background. Eman kan? Makanya jadi warna, pemilihan warnanya aja kurang bermain dengan warna. Harusnya sih sudah lumayan. Terus kemudian ini ada lengkapi makanan dengan kerupuk super jaya. Itu apa? Ajakankah, tagline-kah, atau judulkah? Kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu biasanya lah saksikan, tonton gitu ya. Tontonlah gitu ya, hadirilah gitu ya. Biasanya kan fontnya itu yang berbicara kan. Nah kalau itu fontnya lempeng-lempeng aja, kemudian dikasih garis apa? Rata pinggir kiri, nyambung nggak? Ya kan? Lengkapi ya, kayak bocah bosan makananmu dengan kerupuk super jaya. Jadi ajakan dan seruan. Yang namanya poster itu kan adalah informatif dan ajakan dan seruan. Ya kan? Nah ini fontmu kurang berbicara. Kemudian rata pinggir kiri. Harusnya kalau itu yang tengah, kerenyahan dalam setiap kegiatan itu ada di rata tengah. Itu harusnya ada di tengah, bukan di pinggir. Kalau di pinggir jatuhnya kayak majalah. Kan yang ditampilkan gitu, ini gak jadi semua loh kan. Ini wolak-walik. Oh menampilkan hal yang belum jadi berarti ya. Ya. Memang seperti itu kah oleh Pak Budi atau gimana? Karena Pak Budi disarankan seperti gimana gitu Pak? Cerita. Prosesnya Pak Budi yang tahu. Foto dokumennya nggak ada. Foto dokumennya nggak ada. Ya, kalau ini nggak jadi terus biaya mau menilainya. Kita sebagai penguji apa yang diujikan? Kalau pengujikan yang dilihat hasil. Kalau Pak Budi penilaian prosesnya itu oke, bila ada hasil Pak Budi. Tapi kalau hasilnya kayak gini, kita penguji mau nilai apa? Apa yang dinilai? Ya. Terus kemudian ini juga proyek anak BD, desain yang sudah dapat dari anak BG. Kenapa nggak dieksekusi dengan benar? Kamu desain sudah tinggal comot kan, nyata aja mengaplikasikan kan. Kenapa ini kerupuk putih taruh di t-shirt putih? Kenapa? Terus anak desain juga nggak kasih saran. Ini putih ke putih mati airnya ini jadikan kok jadi warna ada yang kuning ada yang putih gitu. Hah? Mesinnya masih. Ya, berarti ini proyeknya anak desain. Kalau anak desainnya tadi proyeknya sudah oke, kemudian sudah jadi nggak muncul lah. Ya bentuknya sudah kelihatan. Udah sedikit kurang nggak masalah. Tapi kalau anak ini ditujukan apa? Ya, karena ini tinggal eksekusi, tinggal nyata, tinggal mengaplikasikan lah ke riset. Tinggal pemilihan warnanya aja, itu pun tidak eksekusi dengan kan hemat ya. Terus lebih mewakili saya. Saya juga cuma tanya ini isinya harus dulu. Karena saya curiga kok kasih dulu. Kan inovasi plastik ya. Terus nggak ada keterangan ya lupa kasih. Sebenarnya prosesnya sederhana ya Mas. Tapi ketika ada brandingnya bagus, promo itu bisa melambung tinggi seperti keripik-keripik yang dijual di tempat-tempat. Saya tadi udah nggak kayak contohnya benar. Cuma maaf. Ini loh Mas ya. Ini ada sesuatu yang menurut saya kurang diperbaiki lagi. Ini kan masih maaf terlalu lokal ya untuk plastik sama yang ininya udah bagus ini. Jadi ini sama ini itu belum selesai. Bagaimana kalau plastiknya itu lebih ditingkatkan lagi dengan warna model yang lain yang berbeda dengan yang lokal ini. Juga ada rupanya bisa lebih tinggi lagi. Saya juga baca di situ tadi ada kata-kata rasa lokal, kriuk nasional. Itu maksudnya apa itu? Kok nggak ini aja misalnya kerupuk lokal, rasa universal dan seperti itu. Di Eropa ada kerupuk kan? Nggak tahu ya? Udah ya? Ya ada.
sebuah ajakan tagline dan sebagainya itu juga harus dikonservasikan ya. Suatu saat Anda punya pabrik, industri, nanti tagline itu mempengaruhi orang, kata-kata itu mempengaruhi mindset sehingga kita harus pintar-pintar. Jadi konservasi dengan bahasa Indonesia. Saya ini namanya mesin potong, bukan offset. Itu produkku sendiri. Kalau kamu prosesnya mulai plat making sampai akhir offset, kamu sendiri baru itu namanya produk. Ini kalian offset sendiri nggak? Ini loh sama dari TGI sampai TGI. Lah, itu kan pengakuan itu produk saya sendiri. Yang dikasih logo. Nah, iya, ada sama itu di print. Itu tahu ya. Nah kalau ini kamu motong KP Malang, SMK Negeri 4 Malang, dia hilang. Kalian yang motong kan ini? Nah, kalian di sini dapat motong dan proses sendiri. Terus lagi kita satu semester, memotong dan menjahit. Ya, berarti ada waktu banyak satu semester itu kalian memperbaiki sablonik gitu, di plastik sama di kertas. Bukan hasilnya yang dicari juga, tapi prosesnya. Tapi kan banyak yang ditampilkan itu yang jadi yang bagus bisa dilihat. Jadi ya, itu kan sekali saya malu. Terus mau ke ke ibumu gitu yang nggak jadi, nggak ditunjukkan ke ujinya. Harusnya kan dibawa juga le. Kamu buat nilai proses, seharusnya yang baca itu juga dibawa biar tuh bisa buat nilai proses kami. So ini yang ditunjukkan nggak jadi, message itu pun nggak jadi, terus bila sama penguji yang lain nilai prosesnya dari mana? Jadi ya bisa dipahami ya, bila tidak dijatuhkan tapi ini masih saran. Desain berapa? Bidang yang kamu cetak itu ukurannya berapa? Ukuran Yang kamu desain itu ada ukurannya enggak? ada. Hah? Panjang lebarnya berapa? Untuk yang label itu panjangnya sekitar itu panjangnya 10 cm dan yang lebarnya itu 7 cm. Untuk yang saat produksi, nanti kamu sebut potong kertas. Pertanyaan saya, potongan kertas itu yang benar yang lurus atau yang siku? Potongan yang benar itu lurus, yang lurus atau yang siku? Desain grafis boleh jawab juga. A tahu, B tidak tahu. Sepertinya siku. Jangan sepertinya. Yang benar mana mas? Siku. Berikutnya, kalau potongan siku apakah pasti lurus? Wah, nek nyangkut agama dengan izin Allah ya gak salah takdir dan itu. Potongan yang siku apakah pasti lurus? Hah? Pasti karena membeda. Ya, sudut berapa derajat? 90. Potongan yang lurus apakah pasti siku? Hah? Hah? Belum pasti kamu? Tidak pasti. Ini potongan yang siku ini. Dia pasti lurus. Karena dia dibentuk dari dua buah garis yang saling tegak lurus. Maka potongan yang siku itu pasti lurus. Potongan yang lurus belum tentu siku. Ini contohnya ini. Ini lurus ya. Tapi dia tidak membentuk sudut 90 derajat atau tidak siku. Itu basic ini. Ilmu dasar nanti untuk kelas 2 untuk PKL dan sebagainya. Oke, tadi kamu nyebut potongan itu ya. Acuan cetak Biru ya, ada navy sampai biru muda. Ya, penggunaannya seperti itu. Nah, di sini gini, kamu kan sudah diajari tipografi ya, sama Vika ya.
bedanya serif dan sans serif? Font serif, jenis font serif sama sans serif tahu nggak? Sudah diajarkan, tapi mungkin kamu lupa, ya? Oke. Kalau tahu ini logo kalian jenis fontnya serif atau sans serif? Sans serif apa serif? Sans serif. Oke. Ini ya jenis logo atau pada font yang kalian gunakan itu adalah jenis huruf sans serif. Jenis apa sans serif itu yang apa sih? Yang tidak bersirip, artinya kayak gitu. Yang tidak ada kailnya di setiap ujungnya. Itu adalah sans serif. Sedangkan serif berarti yang ada kailnya. Nah, di sini kamu menggunakan keduanya. Di logo kamu menggunakan jenis sans serif, sedangkan pada tagline yang menggunakan serif. Tahu bedanya apa penggunaan sans serif dan serif? Iya, sisi. Yang betul adalah screen. Screen itu ada lubang-lubangnya itu loh. Nah, oke. Kalau offset itu plat, ya, atau disebut cetak data. Pengetahuan ya.